Nah, dalam SDL ini mahasiswa menyadari kebutuhan belajar dan tujuan belajar ya. Dan di sini peran dosen adalah sebagai pendamping, motivator dan fasilitator. Aktivitas dari mahasiswa adalah inisiatif belajar dari mahasiswa sendiri, belajar dalam bentuk kelompok atau individual ya. Kalau dia tidak sanggup belajar secara individu, maka dia akan memenuhi kebutuhannya untuk mencari teman atau mencari kelompok untuk belajar, Bapak Ibu, merencanakan kegiatan belajar dan seterusnya. Nah, apa soft skill yang bisa dinilai dari self-directed learning ini muncul? Mandiri, percaya diri, menunjukkan rasa tanggung jawab, manajemen waktu, evaluasi diri, dan seterusnya. Banyak yang bisa dinilai Bapak Ibu dari sini, termasuk kreatif, inovatif, ketekunan, dan disiplin. Bu, menyusun rubrik soft skill itu bagaimana? Wah, ini nanti belajarnya sama orang Airnya teknologi habis. pembelajaran saja Bapak Ibu, Jadi nanti teknologi mana? pendidikan. Karena juga ada website untuk menyusun rubrik, tapi itu juga tidak free. Kalau setelah 24 jam itu kita nggak bisa pakai aplikasi itu lagi Bapak Ibu, sehingga kita cukup satu membuat rubrik saja. Mungkin nanti kerjasama sama teman-teman dosen saya pakai website itu atau pakai aplikasi itu membuat rubrik leadership. Coba kamu nanti membuat rubrik misalnya presentasi atau rubrik evaluasi diri dan seterusnya. Nanti bisa tukar menukar Bapak Ibu. Mudah-mudahan kebutuhannya sama gitu ya. Nah, rubrik ini nanti sesuai dengan yang kita inginkan, rubrik yang dibuat itu ya. Jadi seperti kita bisa menyusun, kita ingin mengukur apa, mahasiswa kita nilai 4 bila bagaimana, 3 bagaimana, dan seterusnya. Nah, apa aktivitas dosen? Aktivitas dosen adalah memotivasi, memfasilitasi, kemudian memberikan arahan, jangan lupa umpan balik atas kemampuan belajar mahasiswa, dan seterusnya di sini ya. Ada memberi pengakuan, penghargaan, kemudian penguatan terhadap hasil belajar mahasiswa, dan evaluasi. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya diisi oleh Bapak Ibu nih. Jadi misalnya role play. Saya yakin Bapak Ibu mesti sudah ada yang melaksanakan role play di sini ya Bapak Ibu. Entah di praktikum apalah, itu misalnya praktikum farmasi industri kalau ada, atau praktikum apa Bu, Bapak Ibu, pengembangan obat tradisional, atau praktikum ilmu resep gitu ya. Jadi ada role play, bertemu dengan pasien simulasi gitu ya, kemudian melakukan komunikasi. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengisi di sini ya. Peran dosen apa? Peran dosen jelas di sini dia akan kembali sebagai pendamping, fasilitator dan motivator ya. Kemudian aktivitas dosennya apa? Ya, dia bisa menyiapkan kasusnya, kemudian juga bisa mengawal atau membagi peran gitu ya, dan kemudian mengevaluasi. Nah, aktivitas apa yang diperoleh oleh mahasiswa? Nah, ini Bapak Ibu termasuk kemampuan apa yang diperoleh mahasiswa ini, salah satunya adalah kemampuan imajinatif Bapak Ibu. Ya, imajinatif. Kenapa kok itu penting ya? Karena dia kita mendidik mahasiswa kita untuk bisa membayangkan ya sebenarnya ini situasinya bagaimana, sehingga dia bisa bekerja sesuai dengan situasinya, dan itu nanti akan bermanfaat sekali ketika alumni kita diminta untuk menjadi misalnya manajemen risiko ya Bapak Ibu ya. Itu kemudian juga untuk merumuskan visi. Nah, itu kan perlu imajinatif berdasarkan kondisi-kondisi yang dibayangkan ke depannya seperti apa. Role play ini banyak sekali Bapak Ibu kemampuan yang diperoleh mahasiswa. Mudah-mudahan nanti ini Bapak Ibu bisa untuk patokan ya, apa yang bisa diisikan. Kolaboratif ya, kolaboratif di sini mahasiswa belajar dalam interaksi sosial, dalam kelompok kecil, bertukar pikiran, kemudian struktur kelompoknya heterogen Bapak Ibu. Nah, heterogen ini bisa dibuat dengan berbagai bidang ilmu bisa ya, bisa juga dibuat dengan kolaboratif antar angkatan seperti itu ya. Nah, ini
bisa dibuat seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tekanannya adalah pengembangan sosial. Untuk kolaboratif ini lebih ke arah aspek sosial. Kemudian PBL, entah itu project based learning atau problem based learning, maka sama sebenarnya Bapak Ibu, menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Hanya saja nanti bentuknya bisa project, bisa juga problem. Nah, Bapak Ibu, dari banyak hal yang tadi sudah saya cantumkan, kira-kira Bapak Ibu paling banyak menggunakan apa ya? Nah, ini saya minta Bapak Ibu mencoba untuk membuka, kalau tadi di Quizzes, sekarang di menti.com. Jadi mohon bantu role play, oke, sama. PBL yang paling banyak dilakukan, kemudian kolaborasi itu berarti definisinya adalah pendekatan dengan berbagai bidang ilmu atau bisa juga dengan berbagai angkatan Bapak Ibu. Diskusi, presentasi, role play. Kalau diskusi presentasi mungkin tekniknya ya, cuman metode pembelajarannya kita diskusi presentasi mungkin ini PBL juga. Kemudian PBL kolaborasi, kemudian ada yang masih menggunakan teacher center learning, kemudian ada di sini role play dan simulasi ya. Kebanyakan PBL role play ya Bapak Ibu ya. Yang SDL Bapak Ibu self directed learning tidak ada ya. Jangan-jangan mungkin Bapak itu sudah melakukan SDL tapi tidak mengenal bahwa itu adalah SDL gitu. Metode PBL kolaborasi simulasi, kemudian kolaborasi, saya kira paling banyak ini Bapak Ibu dari 11 ya. Kolaborasi PBL masih ada yang mau menjawab, dan ini kolaborasi itu berarti heterogen ya Bapak Ibu, heterogen bidangnya dan atau mungkin berbeda angkatan. Mungkin ini juga tergantung di mata kuliah. Oke. Nah, ini sudah ada yang mengisi 13. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu masih semangat ini. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, kemudian kita kembali lagi ke PowerPoint ya. Sekarang kita masuk ke inovasi Bapak Ibu. Apa sih yang bisa kita inovasikan apalagi di masa pandemi? Nah, ini kita mulai masuk ke materi dari Pak Wes ya. Jadi ini case and project based learning ya. Jadi merupakan penggabungan antara case based learning dan juga project based learning. Inovasinya adalah di sini case and project. Nah, tantangannya apa? Ini bisa nggak kita dilakukan pada masa pembelajaran daring? Sebenarnya itu Bapak Ibu. Terus yang kedua, oke, bisa, tapi Bapak Ibu masih mempunyai tantangan lain loh. Apa? Jumlah mahasiswanya banyak. Bagaimana cara kita menilai project based learning pada mahasiswa yang banyak dan itu adalah menggunakan pembelajaran daring. Nah, ini tadi juga sudah disinggung oleh Prof. Agung ya, bahwa kita sepakat untuk selama masa pandemi ini menggunakan 4 ruang ya, 4 ruang belajar, yaitu ada yang sinkronos yang selama ini kita lakukan atau sebelum masa pandemi itu kita lakukan, kemudian yang paling banyak sekarang adalah seperti yang sekarang kita lakukan, virtual sinkronos, kemudian kolaboratif asynchronous learning, yaitu menggunakan chat, discussion atau assignment. Ini termasuk learning activities juga Bapak Ibu. Dan self-directed, di mana ini adalah asynchronous learning dan yang dibutuhkan di sini adalah learning object materials atau yang tadi saya sudah singgung dengan nama modul. Ya, jadi Bapak Ibu kok belum ada yang menyebut self-directed ya, jangan-jangan selama ini sebenarnya Bapak Ibu sudah memberikan, hanya mungkin belum begitu mengenal bahwa
itu adalah termasuk objek material dan proses pembelajaran, metode pembelajarannya dikenal dengan self-directed learning. Nah, biasanya kalau pada saat ini Bapak Ibu saya melihat bahwa Bapak Ibu menggunakan kombinasi antara self-directed, kolaboratif ya, atau mungkin self-directed langsung ke virtual synchronous ya, atau bisa juga 3, kombinasi antara self-directed, kolaboratif, dan kemudian menggunakan synchronous. Nah, ini banyak hal ya, apa yang tadi saya ceritakan bahwa paling banyak dari kita melakukan 3 aktivitas ini blended ya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kalau bukan orang teknologi pendidikan, maka blended itu adalah gabungan antara offline dan online. Tapi kalau kita belajar di beliau-beliau expert di teknologi pendidikan, sebenarnya ini sudah blended Bapak Ibu. Jadi blended antara berbagai macam ruang belajar, dari self-directed, kemudian kolaboratif ya, ini yang disebut kolaboratif Bapak Ibu, dan juga virtual synchronous ya. Nah, ini menggunakan berbagai aplikasi yang dimiliki oleh masing-masing universitas, atau kalau tidak menggunakan SPADA yang itu dikeluarkan oleh Kemendikbud. Nah, ini adalah gambaran ya Bapak Ibu, bagaimana kita membuat kombinasi pada per minggunya. Jadi minggu synchronous learning itu hanya minggu pertama saja ya Bapak Ibu. Kemudian kemudian setelah itu yang selanjutnya di sini bisa menggunakan LMS ya, dan ini berupa asynchronous learning. Jadi ini tidak terlalu membebani, dan ini sangat student center learning sekali Bapak Ibu ketika kita menggunakan LMS dengan asinkron. Nah, kemudian case based teaching. Ya, apa yang dimaksud dengan case based teaching ya? Di sini case method teaching is an active form of instruction that focus on a case ya. Jadi kita memang harus punya case terlebih dahulu. Kasusnya bisa kasus real ya, atau invented stories that include an educational message. Nah, ini yang membedakan antara mungkin S1 dengan PSPA Bapak Ibu. Kita bisa meninjau capaian pembelajaran lulusan dari S1 dan PSPA ya, dan juga definisi dari kata-kata praktikum dan praktek ya. Praktikum itu adalah disetting ya untuk latihan, dengan kemampuan mahasiswa itu adalah imitate ya, menirukan begitu. Tapi kalau praktek itu sudah mendekati kasus nyata untuk mengurangi gap antara dunia pendidikan dan dunia yang lebih nyata. Jadi ini kasusnya itu bisa real atau invented story ya. Dan melakukan dalam setting tertentu yang itu di setting atau berdasarkan kasus yang ada di dunia. Nah, jenis-jenis kasus ada directed case, dilemma case, atau decision case, interactive case, issue atau analysis case ya. Nah, ini saya juga minta Bapak Ibu untuk self-directed learning juga. Nanti saya hanya memberikan 2 contoh, yang selanjutnya silahkan nanti Bapak Ibu mencari sendiri apa sih definisi dari kasus-kasus itu ya. Nah, ini adalah dilemma case ya, presents an individual or institution or community faced with a problem that must be solved ya. Jadi ada masalah-masalah entah itu dihadapi oleh individu atau institusi atau bahkan komunitas, dan itu harus dipecahkan permasalahannya. Saya kira itu sesuai sekali dengan capaian pembelajaran yang ada di dari APTFI ya, kemampuan untuk memecahkan permasalahan. Kemudian seperti apa sih bentuk dilema case? Strukturnya ya Bapak Ibu, strukturnya seperti apa? Ini hanya short paragraph saja ya, di mana di situ ada permasalahan ya, kemudian ada latar belakang sedikit ya, supaya mahasiswa mengerti situasinya seperti apa sih gitu. Kemudian ada narrative section ya, misalnya
Di situ bisa disertakan gambar atau tabel ya, atau mungkin chart ya, dan dokumentasi yang lain. Dan tujuan dari teacher di sini adalah untuk membantu siswa ya, atau mahasiswa di sini untuk melihat kenyataan, kemudian menganalisis masalah dan mempertimbangkan masalah, solusi-solusi yang muncul, dan juga konsekuensinya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu sampai ke konsekuensinya di sini. Nah, ini adalah dilema case ya. Kemudian directed case ya, hanya dua Bapak Ibu, nanti yang dua Bapak Ibu mencari sendiri ya. Ini adalah untuk meningkatkan students understanding dari konsep-konsep yang fundamental atau konsep-konsep dasar. Ya, dan kemudian kasusnya cukup pendek saja Bapak Ibu ya, short, kemudian mungkin perlu dengan skenario yang dramatis. Kenapa? Karena memang ini direct, langsung menunjuk ke kasus tertentu, jadi skenarionya memang perlu didesain. Yang mungkin kalau itu dibuat seperti dilema case, mahasiswa mungkin tidak akan sampai Bapak Ibu, sehingga directed case itu sangat pendek dan itu langsung kelihatan bahwa gambarannya adalah, masalahnya adalah itu. Nah, jawabannya bisa langsung ditemukan dari textbook atau dari lecture ya, dari perkuliahan. Tidak perlu ada proses memikirkan faktor-faktor yang lain gitu ya, tapi langsung bisa ditemukan di situ, dan pertanyaannya adalah close ended. Nah, kemudian apa sih kemampuan dari mahasiswa yang diharapkan di sini? Dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ya ketika nanti ada pada proses diskusi atau presentasi, dan kemudian biasanya di sini pertanyaannya diberikan sebagai suatu homework PR ya, kemudian dia bisa bekerja secara individual atau mungkin secara kelompok ya, ini termasuk dalam self-directed ini Bapak Ibu, model-model self-directed ya. Nah, kemudian bagaimana case-based teaching dalam pembelajaran daring? Ya, ini bisa kita lihat seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi minggu pertama sampai minggu ke-8 bolehlah Bapak Ibu minggu pertama Zoom ya, atau Jimit atau apapun itu gitu ya. Nah, Bapak Ibu, Zoom itu juga ada kelemahan ya. Kelemahannya apa? Ya, kalau pada off-cam gitu ya, kemudian kita nggak tahu juga ini ngomong sama siapa, misalnya dijawab juga tidak berespon. Nah, ini tantangan Bapak Ibu, challenge gitu ya. Memang sekarang seperti itu. Oleh karena itu, ada banyak aplikasi selain Zoom Bapak Ibu. Nanti mungkin bisa kita perkenalkan sedikit, tapi memang tidak menggunakan virtual method seperti ini ya. Ini minggu pertama untuk apa? Untuk kontrak. Kontrak biasanya menjelaskan RPS ya Bapak Ibu ya, dijelaskan dari A sampai Z supaya mahasiswa itu paham. Jadi nanti pada saat saya duduk sekarang ini, saya sudah tahu minggu kelima itu saya mau ngapain dan dinilai apa saja gitu. Minggu 11 itu saya mau ngapain dan yang dinilai apa saja gitu, itu sudah kelihatan dari RPS-nya. Sehingga Bapak Ibu dari 2 hari ini harapannya adalah sudah bisa menyusun kurikulum sampai menyusun rubrik ya. Nah, ini Bapak Ibu manfaat dari workshop 2 hari. Kemudian topik pertama Bapak Ibu, mulai case-based teaching, lecture and discussion ya, jangan totally lecture Bapak Ibu. Ada unsur-unsur discussion. Bisa lah ini menggunakan dilemma case ya, seperti itu. Kemudian minggu ketiga ngapain? Biar dia belajar mandiri via LMS ya, mempelajari video, kemudian kalau ada yang belum jelas di sini biar dia belajar lewat forum diskusi, atau kalau Bapak Ibu mau memberikan tugas ya silahkan, tapi ini adalah belajar mandiri melalui LMS dan kita kawal. Di LMS itu ada apa? Istilahnya modul virtual ya Bapak Ibu ya. Perlu baca ini, perlu lihat video ini, nah kita kawal seperti itu Bapak Ibu. Kemudian topik selanjutnya, CGT yang kedua, lecture and discussion lagi, kembali lagi pertemuan kelima seperti ini. Kemudian pertemuan selanjutnya ya Bapak Ibu, jadi
kita bisa melihat, hanya saja kita perlu ingat Bapak Ibu, case ini ada aktivitas yang harus kita nilai ya Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati kalau kita memberikan forum discussion, assignment, jangan lupa menilai, membahas ya, dan di membahas mahasiswanya diberi pembahasan, jangan hanya memberikan tugas saja. Nah ini forum diskusi atau tugas diberikan via LMS ya, kemudian diarahkan dalam bentuk kasus yang kontemporer, relevan, dan kontekstual. Ini yang sampai hari ke-8, minggu ke-8 Bapak Ibu, dan kemudian bagaimana selanjutnya ya, kita mulai masuk ke pembelajaran ke-9, ke-10 gitu ya, masih case-case lagi. Kemudian ini mulai grup presentation, ya, misalnya di sini belakang-belakang ini sudah banyak presentasi Bapak Ibu. Ya, hanya saja Bapak Ibu ingat ini kalau satu semester mahasiswanya seperti ini semua, waduh, bisa pusing nanti minggu presentasi kimia analisis, Selasa presentasi farmakoterapi, terus Rabu presentasi apa ya, mending Senin, Selasa, Rabu Bapak Ibu, kadang-kadang Senin jam 7 presentasi ini, Senin jam 11 presentasi ini. Ya, ini hati-hati ya Bapak Ibu, ini yang perlu jeli adalah tim kurikulumnya. Ya, tim kurikulumnya perlu jeli melihat ini mungkin enggak dalam satu hari mahasiswanya melakukan ini atau dalam satu minggu, seperti itu Bapak Ibu, sampai ini final test ya. Nah ini adalah masukan-masukan ya dari pembelajaran asinkron, mandiri, kapan saja dan di mana saja ya, artinya ini contoh LMS-nya seperti ini. Jadi bagaimana memulai penelitian, ini modul sebenarnya Bapak Ibu, tapi modul virtual ya. Jadi ada video contohnya, state of the art, biarkan mereka belajar sendiri Bapak Ibu. Biarkan mereka belajar sendiri, saya share sheet-nya seperti itu, biarkan lihat video. Tapi setelah itu kita mengasuh mereka dengan adanya forum diskusi. Ya, nah ini yang kita sebut dengan nama self-directed learning. Nah, kemudian kita bisa melakukan dalam 3 alternatif. Bapak Ibu bisa 1 kali tatap maya, kemudian bisa juga kombinasi sikon tambah dan asinkron ya. Bisa saja semuanya asinkron semua juga bisa Bapak Ibu. Karena ini nanti ya kita akan melihat bagaimana burden mahasiswa ya, karena kadang-kadang mahasiswa itu alasannya sinyal, walaupun ini sudah setahun sinyal tetap jadi alasan ya Bapak Ibu ya. Jadi proses adaptasinya mungkin harus diperbaiki seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan project-based learning ya? Nah, PBL di sini biasanya fokusnya adalah permasalahan ya. Kemudian ada hands-on experience ya. Hanya saja di sini, dan ini kan real world problems. Aduh, ini bagaimana untuk hands-on experience ya kalau misalnya pada kondisi sekarang ya. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk project-based learning ya, essential questions-nya, plan, schedule, monitor, assess, evaluate ya. Jadi ini adalah poin-poin atau tahapan-tahapan untuk project-based learning ya. Apa sih pertanyaan utamanya, kemudian rencananya bagaimana jadwalnya, monitor, assess, dan evaluasinya. Nah, ini masih contoh ya Bapak Ibu, jadi hampir sama seperti tadi, hanya kita melihat ada beberapa perbedaan. Di awal di sini sudah ada group presentation ya. Tentu saja kita tetap memberi kesempatan untuk belajar mandiri Bapak Ibu di sini ya, belajar mandiri. Kemudian dan ini dianggap sebagai satu pertemuan tersendiri. Nah, kemudian di pertemuan ke-6 di sini sudah muncul ya, ada essential question dan brainstorming project. Kemudian di sini yang ke-8 adalah scheduling project ya, dan lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu kita bisa melihat ya. Jadi tidak semuanya Zoom ya, bisa project itu bisa selesai, mohon maaf saya kembali, project itu
bisa selesai dari sini ya, minggu ke-6 dan minggu ke-8 ya. Kemudian mereka masih ada kesempatan untuk 9-10 di sini dengan adanya kolaboratif. Kemudian di sini mulai presentasi Bapak Ibu sampai ke final. Nah, kemudian bagaimana essential questions-nya? Ini Bapak Ibu saya kira sudah lebih paham ya bagaimana membuat kasus, terutama kalau Bapak Ibu sudah latihan membuat soal nih, membuat soal UK, membuat soal OST ya. Nah, ini contoh dari essential questions-nya apa sih gitu ya, kita membuat contoh seperti itu. Nah, ini terus project-nya apa ya, misalnya dalam kasus demam berdarah atau misalnya dalam kasus pasien GM dengan COVID-19 dengan comorbid GM, terus apa yang harus dilakukan gitu ya. Project-nya apa? Oh, membuat asuhan kefarmasian, oh membuat konseling, atau oh membuat leaflet atau flyer gitu Bapak ya. Nah, ini bisa implementasinya seperti ini ya. Jadi ini pun bisa kita nilai sebagai perkuliahan Bapak Ibu. Orientasi, kontrak, kemudian di sini case teaching ya. Jadi pertemuan kedua, 2, 3, 4, 5 ini adalah melalui WhatsApp group ya. Atau kalau di masing-masing perguruan tinggi ada LMS, kita bisa menggunakan ini ya. Nah, kemudian setelah itu mulai essential question, ya diberikan kasusnya. Kemudian selama 2 minggu, 1 minggu diberi kesempatan untuk merencanakan schedule ya. Kemudian di sini adalah presentasinya pada saat untuk menentukan schedule ya. Dan kemudian tim test project-nya ini mulai jalan di sini Bapak Ibu minggu ke-9 sampai ke-14. Nah, tugas dosen apa? Tugas dosen di sini memonitor dengan menggunakan platform apa terserah Bapak Ibu, mau menggunakan Trello atau mau menggunakan WhatsApp group. Intinya di sini tugas Bapak Ibu adalah sebagai pendamping, fasilitator dan motivator. Dan kemudian setelah itu pada saat mereka unjuk hasil kerja, kita melakukan evaluasi yaitu pada minggu ke-15 atau minggu ke-16. Ya, ini yang bisa disarankan. Nah, ini contoh dari Trello Bapak Ibu. Ini saya juga menggunakan project Trello ya. Misalnya ini pada saat PKPA ya, jadi ada pretest, refleksi, kemudian materi yang perlu disiapkan ya. Upload jadwal supaya saya bisa melihat apa sih kegiatan mereka, kemudian dokumen-dokumen yang perlu disiapkan apa ya, dan ini nanti banyak diskusi gitu. Nah, ini misalnya contoh tentang soal pretest yang kemarin diberikan. Ya, pendapat mereka bagaimana. Kemudian, nah ini Bapak Ibu kita bisa, ini adalah bentuk asuhan, bentuk mengasuh dari mahasiswa ya. Dan kemudian kita bisa memberikan poin untuk mahasiswa. Nah, saya kira ini akhir dari presentasi saya. Bapak Ibu mungkin akan lebih baik untuk selanjutnya yaitu tanya jawab. Terima kasih, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Yang menarik ya, berbagai macam proses pembelajaran ya yang sudah disampaikan. Mungkin ini adalah ada sesuatu yang baru